Ciao carissimi bentrovati. Teman-teman, di video kali ini ingin menjawab pertanyaan dari seorang peminat bahasa Itali tentang perbedaan antara kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan itu adalah kata kerja yang mengalami konjugasi namun tidak mempertahankan dasarnya. Dia tidak akan mempertahankan dasarnya, bahkan dia berubah total ataukah dia berubah kata terakhir atau sebagian kata ditambahkan ya. Sementara kata kerja yang beraturan dalam bahasa Italia itu kata kerja yang mempertahankan dasarnya dan dia berubah hanya di bagian belakang, misalnya bagian yang ire, are atau ere. Nah, kata kerja yang beraturan itu memiliki kata kunci seperti ini. Teman-teman lihat di layar ya, saya sudah pampangkan semuanya. Jadi ini kata kuncinya ya, kata kunci untuk perubahan-perubahannya. Dan kalau kata kerja yang tidak beraturan, dia tidak memiliki kata kuncinya seperti ini ya, karena dia akan berubah total. Dia berubah bahkan tidak sesuai dengan kata dasarnya. Nah, sebagai contoh, misalnya seperti ini, kata kerja yang beraturan. Nah, teman-teman sudah nonton video, ada video sebelumnya tentang kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Mungkin itu juga membantu teman-teman untuk memahami bagaimana kata kerja tidak beraturan dan kata kerja yang beraturan. Namun saat ini saya juga memberi contoh bagaimana kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan itu contohnya seperti lavare. Ini kata kerja beraturan untuk akhiran are. Lavare. Teman-teman lihat di layar ya. Lavare, love, are. Nah, sebagai kata kuncinya itu love. Love ya, bukan love ya teman-teman. Cara bacanya love. Untuk konjugasinya seperti ini. Kita singkirkan arehnya dan sisa love. Dan untuk kata kerja yang tidak beraturan itu dari kata are, misalnya andare. Ya, teman-teman tahu kan belakangnya are kan? Andare, are. Mungkin kita bilang kalau dia beraturan jadi are, ando. No. Jadi dia itu andare. Kata kerja andare, dia berubah seperti ini. Io vado. Nah, kan beda kan? Io vado, tu vai. Lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Nah, teman-teman lihat perbedaannya kan? Dia berantakan sekali, bahkan tidak ada kata kunci yang masuk di situ. Oke, kira-kira itu perbedaan antara kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Dan teman-teman mesti lihat baik-baik kata-kata kunci yang saya sudah berikan di layar tadi, karena itu sangat membantu kita untuk membuat konjugasi dari kata kerja yang beraturan dalam bahasa Itali. Sementara kata kerja yang tidak beraturan, kita harus benar-benar mengenalnya atau menghafalnya. Jadi biar kita otomatis juga kita akan tahu, oh ini kata kerja yang beraturan, ini kata kerja tidak beraturan. Nah, untuk membantu teman-teman, saya sudah sediakan saya sudah sediakan tulisan-tulisan, goresan-goresan sedikit ya tentang kata kerja beraturan, bukan tentang, tetapi contoh-contoh dari kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Linknya ada di kolom komentar atau di deskripsi. Teman-teman bisa cek, dan saya sudah sediakan di situ. Saya sudah buat konjugasi dari kata kerja yang tidak beraturan. Semuanya saya fokus di kata kerja yang tidak beraturan, karena itu sangat cukup susah ya, jadi saya sudah fokus di situ. Saya sudah buat konjugasinya, teman-teman boleh lihat. Dan untuk kata kerja yang tidak beraturan saya tidak terlalu sorot di situ ya, karena teman-teman bisa buat sendiri juga, karena sudah ada kata kuncinya di situ. Kalau teman-teman sempat, boleh buat coba buat konjugasi dari kata kerja yang beraturan ya. Saya sudah sediakan di situ. Saya hanya buat konjugasi 2 atau 3 kata kerja, selanjutnya saya hanya tulis di situ kata kerjanya dan artinya di belakang. Kalau teman-teman sempat, boleh buat konjugasinya ya.
Jadi itu tadi, untuk kata kerja yang tidak beraturan kita harus tahu sendiri, kita harus hafal ya teman-teman. Tapi jangan juga terlalu fokus karena nanti bikin kita bingung. Yang paling bagus belajar bahasa Italia itu dengan cara natural. Jadi kita jangan terlalu fokus di kata-katanya, saya harus hafal satu-satu. Boleh sambil mengenal, sambil berbicara, ya sambil belajar. Kalau kita terlalu fokus, nanti justru kita tidak terlalu fokus di konteks, maksudnya terlalu hafal, terlalu memaksa, lalu kita tidak merasa enak gitu, tidak menikmati bahasanya. Sementara kalau kita belajar secara natural, ya kita berbicara, bisa menulis. Saya selalu siap untuk mendengar teman-teman, untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan mungkin sesuai kemampuan saya akan menjawabnya. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, bagaimana cara ada pertanyaan lagi di video selanjutnya saya harus jawab tentang bagaimana tentang menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Itali di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, begitu aja dulu. Jangan lupa cek di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Saya akan sediakan coretan-coretan di situ, teman-teman bisa lihat dengan baik, dan tolong kenali benar-benar kata kerja yang tidak beraturan yang saya sudah buat konjugasinya di situ, sehingga membantu teman-teman untuk secara natural bisa menggunakan kata-kata itu untuk berbicara. Oke, begitu aja dulu teman-teman. Oh ya, maaf ya teman-teman, saya ini buat vlognya di dalam mobil, soalnya ya kalau di rumah anak saya memang suka ganggu, jadi udahlah di mobil aja pun pas ya. Oke teman-teman, begitu aja dulu. Ciao.